payung hukum yang kuat, upaya pengembalian aset hasil korupsi selama ini dinilai belum optimal. Banyak aset yang sulit ditelusuri bahkan berpotensi hilang sebelum berhasil diamankan negara. Kehadiran RUU perampasan aset menjadi krusial untuk menutup celah tersebut. Sekaligus memberikan kewenangan lebih tegas bagi aparat dalam menindak kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dari banyaknya pasal-pasal yang sedang dikaji dalam RUU perampasan aset, terdapat bahasan yang menarik perhatian, di antaranya perampasan harta tanpa perlu memenjarakan pelaku atau negara dapat mengambil alih aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu atau tergantung pada proses pidana terhadap pelakunya. Dan transparansi lelang serta pengelolaan aset hasil rampasan atau aset rampasan dapat dijual melalui lelang negara yang hasilnya masuk langsung ke kas negara, dimanfaatkan untuk kepentingan umum, serta wajib dipublikasikan lewat sistem informasi terintegrasi. Beberapa hal ini tentu menimbulkan sudut pandang diskusi baru. Pengesahan RUU ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, namun juga menjadi ujian keseriusan negara dalam memutus keuntungan ekonomi dari praktik korupsi. Sementara itu, aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU ini juga terus mengemuka di lingkungan legislatif. Rudianto lalu dari Komisi 3 menyebutkan dalam kegiatan hasil reses banyak masyarakat mendorong agar RUU perampasan aset segera disahkan sebagai langkah tegas dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, masa reses kemarin memang DPR kurang lebih hampir 2-3 pekan kami reses, tentu menyapa, mendengar aspirasi konstituen. Kalau di Kota Makassar, yang notabene dapil saya memang banyak juga yang menyuarakan suara-suara dari mahasiswa soal pentingnya pengesahan dari RUU perampasan aset yang sampai saat ini masih bergulir di DPR. Tentu kami menjelaskan bahwa teman-teman di Komisi 3 DPR saat ini masih dalam proses pembahasan, masih meaningful participation, mendengarkan masukan dari para pihak, baik praktisi hukum, baik akademisi hukum, baik dari aspirasi masyarakat civil society, ya, seluruh kita mendengarkan, termasuk kemarin Komisi 3 mengundang dari Majelis ARA Indonesia. Yang pasti RUU perampasan ini masuk dalam RUU prioritas yang harus diselesaikan di tahun 2026 ini. Ya, doakan saja mudah-mudahan RUU perampasan ini menjadi harapan masyarakat Indonesia bisa kita tuntaskan di tahun ini juga 2026 agar tidak perlu ada penambahan waktu tahun depan, karena ini menjadi harapan masyarakat kita. Itulah mengapa hampir tiap pekan termasuk pada masa reses Komisi 3 menerima aspirasi dari masyarakat, dan itu kita hadir dalam forum-forum tersebut menandakan bahwa kami di DPR Komisi 3 serius menuntaskan RUU perampasan aset ini. Perlu kami sampaikan bahwa memang ada kehati-hatian kami di DPR membahas undang-undang perampasan aset ini. Kehati-hatian yang saya maksud adalah jangan sampai RUU perampasan ini menjadi alat politik saat aparat penegak hukum kita ini masih dipertanyakan kebersihan atau integritasnya. Boleh kita cek hari ini ya, oknum-oknum di KPK, oknum di kejaksaan, oknum di polisi yang seringkali menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh negara. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab kalau kita buat undang-undang yang cakupannya besar dan luas, lalu kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum ini? Kami hanya takut kemudian kalau atas nama undang-undang, ya, kewenangan diberikan besar kepada penegak hukum untuk misalkan merampas aset, lalu kemudian itu disalahgunakan. Ya itu tadi yang saya katakan tadi, terjadi perdebatan. Apakah yang dirampas itu sebelum adanya putusan pengadilan? Misalkan si A dituduh melakukan kejahatan, tapi predikat crime-nya, tindak pidana asalnya belum terbukti. Apakah bisa langsung dirampas? Atau menunggu predikat crime-nya terbukti, pidana asalnya terbukti, lalu kemudian itu dirampas? Kan begitu perdebatannya. Saya mau mengatakan undang-undang yang baik, hukum yang baik pun yang kita buat,
Kalau dijalankan oleh aparat penegak hukum yang tidak baik, maka hukum menjadi tidak baik. Kan begitu, ada game hukumnya. Hukum yang tidak baik, sekali lagi, hukum yang tidak baik, kalau dijalankan oleh aparat penegak hukum yang baik, hukum yang tidak baik ini bisa jadi baik, Pak. Yang pasti, kalau suatu undang-undang itu sudah menjadi prioritas di tahun 2006 misalkan, itu biasanya 2006 itu juga dituntaskan, diselesaikan. Ya tentu memang karena ini menjadi menarik undang-undang perampasan aset ini, di dalamnya banyak hal yang harus disesuaikan dengan undang-undang yang lain, sehingga betul-betul kita rumuskan bahwa hadirnya undang-undang perampasan ini betul-betul undang-undang baru yang diatur juga baru. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pemberantasan korupsi, sekaligus menjawab harapan warga yang selama ini menuntut penegak hukum yang lebih tegas dan berkeadilan. Kalau bisa dikasih hukuman di penjara mungkin yang biar mereka takut untuk actually melakukan korupsinya. Mungkin bisa diperketat lagi penjaranya. Terus yang pasti hartanya diambil balik, terus mungkin diberi kayak nggak bisa kerja lagi di lingkungan pemerintahan. Ya, untuk harapan saya sendiri sih, untuk pelaksana atau pengatur hukumnya itu dipertegas atau memang harus lebih ketat untuk penseleksiannya agar tidak ada korup atau saling melindungi satu sama lain lah. Kalau menurut aku ya harus banget secepatnya sih. Kalau enggak ya mau sampai kapan gitu korupsi ini masih ada terus gitu, dan setelahnya setelah penjara juga mereka nggak ada efek apa-apa. Jadi mikirnya kayak ya udah paling aku korupsi segini penjara sekian habis itu masih balik kaya lagi. Jadi justru itu butuh banget secepatnya disahkan sih kalau menurut aku gitu ya. Korupsi bukan cuma soal berapa lama pelaku di penjara, tetapi berapa banyak hak rakyat yang berhasil diambil alih oleh negara. Warga berharap aturan ini akan disahkan sebagai taring baru penegakan hukum kita, bukan dibiarkan tumpul oleh kepentingan.